Hari ini hari Jumat, 71 tahun yang lalu, di hari yang sama dalam tanggal yang berbeda, bangsa ini memproklamirkan kepada seluruh penduduk dunia bahwa dia bebas dari penjajahan. Kenapa yang dipilih hari Jumat? Kenapa bukan hari Selasa? Kenapa bukan hari Rabu? Ada apa dengan hari Jumat? Karena memang orang-orang yang mengumumkan kebebasan kita dari penjajahan Belanda, orang-orang kafir laknatullah alaihim ajma'in, itu adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka bukan hanya sekedar para pejuang rasionalis, tapi mereka orang-orang yang beragama. Mereka tahu bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat, karena mereka percaya siang malam mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mensabdakan bahwa hari itu ada satu hari dipilih oleh Allah, Sayyidul Ayyam, itulah dia hari Jumat. Mereka ingin bahwa kemerdekaan itu ditolong oleh para malaikat yang mengaminkan doa satu titik di hari Jumat. Hari Jumat diumpamakan seperti cermin, lalu di tengah cermin itu ada satu titik, ada satu doa yang mustajab. Maka selesai bendera itu dikibarkan, proklamasi dibacakan, Presiden Insinyur Soekarno mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh mereka yang hadir saat itu. Foto gambar menjadi bukti sejarah, menjadi saksi bisu sampai hari ini bahwa mereka memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah mereka yang berdoa hari itu lidah-lidah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, di antara doa yang dikabulkan Allah adalah as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sebelum ia berbuka. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, mereka yang hadir pada pagi Jumat itu semuanya dalam keadaan berpuasa, karena kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Lalu hari ini orang berkata, apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadan? Bagi orang yang tidak mengerti agama, itu kan hanya penanggalan biasa. Tapi orang yang beriman kepada Allah, bertemu dua kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu pemimpin hari Jumat. Dan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan kemuliaan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Maka hari kemerdekaan kita bertemu dua Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Syuhur. Hari Jumat jatuh tepat pada bulan suci Ramadan. Hari ini anak-anak kita tidak lagi mengerti kapan kita merdeka. Mereka tidak lagi punya polesan agama. Tanpa sadar kita sudah mensekulerkan mereka. Kita sudah membuat mereka tidak mengenal agama. Mereka menganggap agama hanya untuk menikah di masjid, mati solat di jenazah di masjid. Ketika dia dicabut nyawanya, lalu dibawa jenazahnya ke masjid, disolatkan dalam masjid. Dia hanya 2 kali saja berislam, saat lahir diakikahkan, saat menikah, setelah itu dia pun mati. Dia tidak mengerti bahwa perjuangan negeri ini adalah karena rahmat Allah. Itu tertuang dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia. Kita masuk surga bukan karena amal kita yang banyak, dan kita juga merdeka bukan karena persenjataan yang hebat, tapi kita merdeka disadari oleh mereka. Teriakan Bung Karno, teriakan Bung Tomo di Surabaya, teriakan Presiden, teriakan Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Besar Sudirman yang bergerilya di tengah hutan belantara dalam keadaan sakit, dalam keadaan terkena malaria, namun solat berjamaahnya tetap tidak pernah tinggal, zikirnya tetap berkumandang dalam keadaan diangkat di dalam tandu.
maka doa mereka inilah yang membuat kita bebas dari penjajahan orang-orang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sejarah ini terlupakan oleh anak cucu kita. 71 tahun sudah lamanya. Hari ini apa yang terjadi? 31 tahun silam ketika kita merdeka, di tengah-tengah malam Ramadan itu para ulama, para kiai, mereka bermunajat kepada Allah. Tanggal 9 Ramadan, artinya 9 malam sudah mereka berdoa dalam tarawih, dalam tahajud, dalam doa, dalam munajat mereka memohon kekuatan dari Allah. Tapi begitu 71 tahun berlalu, apa yang terjadi hari ini? Malam-malam kemerdekaan diisi dengan keyboard tunggal, penyanyi dangdut membuka aurat. Tengah malam kita dengarkan suara hiruk pikuk dengan berbagai macam perayaan yang katanya syukuran, tapi sebenarnya syukuran, berbaju syukuran tapi berisi kekufuran. Jangan heran, musibah datang silih berganti, umat ini tidak akan pernah bangkit. Kenapa? Karena sudah mengkhianati apa yang dilakukan orang di masa yang lalu. Muslim yang ada di Uni Soviet merasa bangga Masjid Kubah Biru yang hari ini tetap tegak berdiri di negeri sekuler, di negeri kaum komunis. Besar jasa Presiden Soekarno. Salah satu yang menyebabkan penguasa komunis tidak menumbangkan Masjid Kubah Biru itu dan tidak menghancurkan makam Imam Al-Bukhari, salah satu adalah karena jasa presiden kita. Tapi setelah kita lama merdeka, apa yang terjadi dengan masjid-masjid kita? Apa yang terjadi dengan rumah yang kita katakan suci? Rumah Allah di negeri komunis hampir hancur binasa, diselamatkan oleh presiden kita. Tapi rumah Allah yang ada di negeri kita hari ini diinjak oleh orang kafir, orang yang tidak bersunat, tidak berkhitan, tidak mandi wajib. Enak saja melangkahkan kakinya di dalam rumah Allah. Orang menyalaminya, mengucapkan selamat datang, berani menyampaikan kata sambutan di rumah Allah. Inikah buah dari 71 tahun kemerdekaan? Inikah makna kemerdekaan? Merdeka berarti kita bebas menjalankan syariat Islam. Itu tertulis dalam konstitusi negara kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dirumuskan oleh orang-orang yang bertuhan, dirumuskan oleh orang-orang yang agamis dan religius. Maka ketika hari ini kita membaca di harian, kita mendengar di berita bahwa peraturan daerah, perda yang berbau syariah akan dihapuskan. Bagi orang-orang yang mengerti sejarah masa lalu, ini adalah pengkhianatan yang luar biasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari boleh berlalu, musim boleh berganti, tapi keimanan bangsa ini tetap tidak boleh berganti. Kenapa? Karena kita merdeka atas rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah berjanji, dan Allah kalau sudah berjanji 5 kali kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah, barakah, barakah kemenangan, barakah mengusir penjajahan, barakah kehebatan, barakah tanam-tanaman. Dari langit turun hujan, hujan menumbuhkan tanaman. Berapa lama kita menjadi swasembada beras internasional, sanggup memenuhi kebutuhan diri dan orang lain. Tapi begitu laknat itu turun, walakin kazzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak bersyukur kepada kami, maka akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Air tidak lagi mendatangkan tanaman yang hijau, air mematikan padi. Air tidak lagi mendatangkan ikan, justru ikan yang ada di dalam karamba hanyut berserakan di tengah kolam laut dan sungai. Air tidak lagi mendatangkan rahmat, tapi berubah menjadi laknat. Bentuknya sama, tapi efeknya berbeda. Di Arab Saudi, di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya, mereka gali tanah, yang keluar adalah minyak. Mereka ingin mencari air, yang keluar adalah gas. Mereka ingin mencari air, yang mereka dapat adalah minyak kualitas nomor 1 dunia. Rahmat diturunkan Allah.
Tapi kita apa yang terjadi? Minyak yang dicari, lumpur keluar tidak kering, menenggelamkan kecamatan, bahkan kabupaten. Berapa jalan yang putus. Allah berjanji, kalau kalian beriman akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, tidak kalian syukuri, inna azabi lasyadid. Ingat, azabku amat sangat menyakitkan. 71 tahun kemerdekaan. Bagaimana dengan masjid kita? Bagaimana dengan kontribusi pemerintah ke dalam pendidikan agama? Bagaimana perhatian terhadap para ulama? Bagaimana dengan anak-anak didik kita? Bagaimana kontrol terhadap acara televisi yang merusak anak-anak bangsa? Maka segala sesuatu ini akan ada harga yang kita terima kalau tidak kita perjuangkan. Kita tidak punya kuasa untuk merubah negeri ini karena memang kita tidak ada kuasa. Tapi paling tidak di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga, dalam tingkat RT RW, dalam tingkat kepala rumah tangga, seorang ayah tetap punya kuasa terhadap anaknya, seorang ibu tetap punya kuasa terhadap pembantu anaknya. Maka ini semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merdeka berarti kita berhasil mengusir penjajahan. Tapi penjajah Belanda sudah lama pergi, kita masih lagi dijajah dengan orang yang kulitnya sama warnanya dengan kulit kita, berbahasa dengan bahasa kita, bahkan dia mungkin satu suku dengan kita, tapi akalnya lebih jahat daripada Belanda. Hari ini berapa banyak orang miskin tidak dapat makan kenyang karena berasnya diambil oleh orang kaya. Berapa banyak orang-orang yang tidak mampu, tidak dapat menyekolahkan anaknya. Dapatkah kita mengatakan kita bebas dan merdeka? Hari ini berapa banyak anak yatim yang terlunta-lunta, berapa banyak orang yang tidak mampu, tidak dapat menikmati hidup, padahal kehidupan sama seperti air, rumput dan udara milik kita bersama. Maka makna negara adalah sekelompok orang yang bersepakat, bermufakat, ingin mensejahterakan untuk hidup bersama di bawah naungan langit Allah, di atas muka bumi Allah, hidup bersama. Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama ekstremis. Secara resmi Presiden Soekarno mengutus Sultan Syahrir ke negeri Seribu Menara, Mesir, didampingi oleh Mr. Nasir Pamuncak, menjumpai seorang ulama yang berakhir dengan mati syahid bernama Imam Syahid Hasan Al-Banna. Dalam rangka apa? Mengucapkan terima kasih kepada Hasan Al-Banna atas motivasi, kontribusi, dorongan, karena merekalah yang mendorong kita untuk mengatakan kami merdeka atas penjajahan Belanda. Hari ini apa yang terjadi? Hasan Al-Banna dicap sebagai teroris. Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, dikatakan sebagai ekstremis. Anak-anak kita yang tidak mengerti sejarah, ternyata Hasan Al-Banna teroris, ternyata Ikhwanul Muslimin masuk dalam daftar ekstremis. Bacakan sejarah itu ke anak-anak kita, bacakan sejarah itu ke cucu kita. Presiden kita mengutus Sultan Syahrir mengucapkan terima kasih langsung ke kantor Hasan Al-Banna di Kairo. Gambar masih tertulis dengan tinta emas di museum kebangsaan kita bahwa kita pernah berterima kasih kepada lembaga yang hari ini dikatakan sebagai lembaga teroris dunia hanya karena mereka ingin menegakkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sejarah, siapa yang menulis sejarah? Maka perampok akan dikatakan sebagai pahlawan dan pahlawan akan dikatakan sebagai penjahat, tergantung siapa yang menulis sejarahnya. Sampaikan sejarah kebenaran ini. Al-Imam Muhammad Hussein Al-Husaini, seorang ulama, mufti Palestina. Dia adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Presiden Soekarno. Saya sebagai seorang mufti ulama besar Palestina mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara institusi, negara pertama yang mengakui kita merdeka adalah Mesir yang disampaikan oleh Gamal Abdul Nasir. Tapi secara personal dan bukan konstitusi negara, dia adalah mufti Palestina, negara yang hari ini dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in. Ketika kita tertekan, ketika kita lemah, yang pertama mengucapkan selamat merdeka adalah mufti Palestina. Tapi apa yang terjadi hari ini?
Apa yang pernah kita sumbangkan untuk Palestina? Pernahkah kita peduli kepada penderitaan bangsa Palestina? Maka khatib saya pribadi tidak pernah meninggalkan doa untuk saudara di Palestina pada khutbah yang kedua. Perhatikanlah, dengarkanlah baik-baik. Di setiap khutbah yang kedua tetap terselit doa, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudaraku ya Allah, keluarga kami ya Allah, di saat kami terjepit oleh Belanda, Eropa, Uni Amerika pada 70 tahun yang lalu. Mereka yang mendoakan kami dari Masjidil Aqsa, 1 rakaat di Masjidil Aqsa, 500 rakaat di Masjidil Arab, 500 rakaat di masjid yang lain. Mereka berdoa untuk kita. Hari ini pernahkah kita teringat kepada saudara kita di Palestina? Setelah 71 tahun kita merdeka, hari ini kita diajarkan human right, hak azazi manusia. Siapa yang mengajarkan itu? Inggris, Amerika, Uni Eropa. Di mana mereka pada saat kita tertindas? Di saat Jepang menjajah kita, Rodi kerja paksa. Mana hak azazi manusia? Mana human right? Hak azazi manusia hari ini hanya membuat murid mengejek guru, hanya membuat wali murid menampar muncung guru hingga berdarah. Hak azazi manusia hari ini hanya membuat istri pandai menggugat cerai suami. Hak azazi manusia hari ini hanya membuat mereka yang tidak pernah punya tanah tapi mendirikan rumah ibadah di tengah pemukiman kaum muslimin. Kenapa? Karena hak azazi manusia itu datang dari produk barat. Tapi anak cucu kita terlupakan karena masjid-masjid kita heboh mengkaji khilafiyah, mempermasalahkan yang tidak masalah. Hari ini setelah 71 tahun kemerdekaan, mari kita kenang sejarah ini. Mari kita jangan euforia sesaat. Jangan kita lupakan bahwa umat ini merdeka karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan dibenarkan dalam Islam, tapi ketika hiburan itu melalaikan dari ibadah kepada Allah, mubazir, berapa banyak RT RW mengumpulkan uang warga hanya untuk perbuatan mubazir. Ingat, Allah berfirman, innal mubazzirin, sesungguhnya orang mubazir kanu ikhwanas syayatin. Mari kita pandang ulang, kita review ulang, kita lihat mundur ke belakang, apakah perbuatan kita ini diridhai Allah atau tidak. Andai tokoh masyarakat diam tidak berbunyi karena mereka lelah, karena mereka capek, maka salah satu forum menyampaikan firman Allah adalah khutbah Jumat. Andai diam, semuanya tidak lagi berbunyi. As-sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, maka dia adalah setan yang bisu. La yantahiyanna, hendaklah berhenti melakukan perbuatan maksiat. La yantahiyanna, jangan mengulang lagi perbuatan dosa. Karena jika terus dilakukan, itu hanya akan mengundang musibah yang besar. Setelah bala malapetaka itu datang, summa tad'unahu, kalian datang beramai-ramai berdoa di tanah lapang, fala yustajabu lakum, tapi saat itu doa tidak lagi dikabulkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي روهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.